Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sahabat ternak enak kepenak. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mungkin mengupas pengalaman apa yang saya alami ketika saya beternak dengan konsep ternak ramarit, rawan di mana saya menggunakan konsep fermentasi kering sehingga pakan bisa saya olah, saya kelola untuk bisa bertahan cukup lama. Pakan bisa bertahan 6 bulan sampai 1 tahun. Di dalam ada beberapa hal, terutama bagi para pemula, kita berharap jangan melihat enaknya, kemudian mungkin lihat di YouTube ataupun informasi yang lain, peternak-peternak yang sukses begitu kelihatan enak, kemudian tertarik mencoba tanpa pengetahuan, itu akan berisiko. Oleh karena itu, bagi para peternak pemula yang ingin mencoba, siapapun Anda, maka tahapan-tahapan itu harus dilewati dengan baik. Bahasanya tidak boleh terlalu terburu nafsu, tahap demi tahap, step by step, itu harus dijalankan. Ya. Ada beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan, kalau orang beternak itu tentu terkait dengan pakan. Nah, tata kelola pakan ini yang harus betul-betul dipelajari, dicermati, dimaksimalkan, karena manajemen pakan atau tata kelola pakan itu akan sangat berpengaruh. Kemampuan kita memanajemen pakan, itu akan mempengaruhi daya tahan kita. Peternak ini kan bukan hitungan waktu sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan, tetapi kita akan berbicara dalam jangka panjang. Bahkan kalau ini bisa kita gunakan dalam katakanlah menjadi sumber penghidupan, sumber ekonomi kita, sehingga ini bisa berlangsung sepanjang waktu kita mampu, ya, artinya bahkan kita bisa mewariskan. Oleh karena itu, sekali lagi, manajemen pakan, ketersediaan pakan ini harus betul-betul dilakukan. Ya, mungkin dari awal ketika kita tertarik ingin memulai usaha di bidang peternakan ini, betul-betul kita harus memperhitungkan dulu kaitannya dengan ketersediaan pakan. Kemudian di masyarakat kita, apapun alasannya itu, orang yang katakanlah sibuk dengan mencari rumput, itu masih dianggap kelas menengah ke bawah. Jadi kalau orang sibuk mencari rumput, hujan mencari rumput, kemarau mencari rumput, kemudian kita kelihatan capek, kelihatan menderita, ini kesan peternak yang selama ini dirasakan oleh masyarakat kita, sehingga bahkan belum banyak generasi muda yang tertarik di dalam tata kelola peternakan, namanya mungkin peternak kambing dan sebagainya. Padahal kalau kita menggunakan teknologi, menggunakan kemampuan kita dengan kecerdasan kita, maka ini peluang bisnis yang sangat biasa yang bisa kita kembangkan menjadi dalam skala industri. Ya. Terutama di kambing ini kan ada masa-masa panen raya yang bisa kita nikmati, yaitu pada saat itu kurban itu luar biasa, peluang pasarnya itu cukup luas. Kemudian ada aktivitas spiritual agama, ada akeko, kemudian ada hajatan dan sebagainya. Bahkan ada tradisi di masyarakat kita itu, kalau orang meninggal 1000 hari dan sebagainya, itu kan meritualkan dengan penyembelihan kambing. Nah, ini hal seperti ini kan sebenarnya peluang. Belum lagi peluang harian dalam hal ini, di mana kita tahu kebutuhan daging kambing untuk warung-warung saat itu juga cukup banyak. Nah, ini tentu kita harus bisa memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya, dengan catatan tadi yang pertama di dalam peternakan itu adalah konsep manajemen pakan. Itu harus kita lakukan. Nah, dengan teknologi sekarang kita sudah bisa mensiasati, ya, dengan konsep fermentasi itu kita bisa buat pakan sekali, buat pakan, ya artinya kita capek sekali gitu,
dalam kurun waktu tertentu. Kalau kita menghitung, nanti ada hitungan-hitungan porsi pakan tiap kambing per ekor per hari itu berapa, kemudian kita akan melihara kambing itu dalam jumlah berapa, sehingga kita bisa mengkalkulasi kebutuhan pakan yang kita butuhkan sepanjang kita mau memelihara, katakanlah satu periode panen itu mau dipanen berapa bulan. Kalau panennya mau 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, atau mungkin 1 tahun, itu kita bisa mengkalkulasikan, bisa menghitung pakan-pakan yang kita butuhkan. Jadi sekali lagi, pakan ini kalau secara sekarang ya, jangan secara teknologi, pengelolaan pakan itu mudah. Cuman kemudian sumbernya, artinya bahan dasarnya kita dapatkan dari mana? Apakah kita mau beli, apakah kita mau tanam, kemudian harus kita kalkulasi berapa hitungannya dan sebagainya. Ini pakan ini menjadi satu poin penting ya, betul-betul akan mempengaruhi nanti kinerja kita di dalam pengelolaan peternakan, terutama kambing atau domba itu. Ini yang harus menjadi perhatian. Dan sekali lagi, siapkan manajemen pakan dengan sebaik-baiknya supaya kita kedepannya tidak betul-betul tidak merasa apa orang Jawa itu perkoso menderita lah itu. Karena sekarang dengan sekali lagi dengan teknologi itu kita sangat dimudahkan ilmu pengetahuan di dalam pengembangan. Yang kedua adalah faktor bibit kambing. Bibit kambing ini juga sangat berpengaruh karena kualitas kambing akan mempengaruhi percepatan pertumbuhan. Tentu dengan pertumbuhan yang baik, yang semakin cepat katakanlah kambing itu tumbuh berkembang, itu akan ada efisiensi dari sisi pakan, biaya pakan, kemudian waktu, kemudian tenaga kita akan sangat berpengaruh. Nah, kemampuan memilih bibit ini juga perlu jam terbang, perlu waktu. Jadi hati-hati ketika kita memilih bibit ini. Ya, nanti searching dulu, belajar dulu, tanya dulu bibit-bibit yang baik itu seperti apa, karakternya seperti apa, bentuknya seperti apa, sehingga jangan sampai nanti kita, kalau orang Jawa itu kapusan, ketipu. Seringkali kita percaya pada bagol, pada dagang, kemudian suruh nyarikan kambing berapa ekor, 4, 5, bahkan 10, bahkan lebih dari itu kita percayakan. Ternyata setelah kita kelola pertumbuhannya, karena memang jenisnya jenis tidak baik ya, bahkan orang Jawa bilang itu kecentet, tidak bisa besar, bahkan sudah kita fasilitasi dengan yang cukup bagus, tapi perkembangannya tidak bagus, ini akan merugikan kita ya. Ini hati-hati. Kemudian jumlah di dalam pemeliharaan ini jangan mungkin setelah melihat di YouTube, melihat orang yang sukses jumlahnya besar, lalu kita yang pertama langsung kita emosi ya, dengan jumlah langsung di atas 20 ekor misalnya. Ini hati-hati. Mulailah mungkin dengan 2-3 ekor dulu. Karena ini yang kita bicara dengan makhluk hidup. Makhluk hidup ini kan karakternya macam-macam. Nanti mungkin perkembangan seperti apa, mungkin penyakitnya seperti apa. Kita harus tahu dulu, mengenal dulu karakternya. Kemudian penyakit-penyakit yang dimungkinkan muncul pada ternak kita itu juga harus kita cermati. Jangan sampai ketika kita melihat mungkin di informasi di YouTube dan begini lalu kita banyak, ternyata kita belum pengalaman mengatasi hal teknis bahkan non teknis yang mungkin kita akan kewalahan, dan akhirnya kita akan mengalami kerugian yang besar. Jadi menurut saya 1 tahun pertama itu lebih baik untuk kita belajar dulu, mengenal karakteristik dari binatang ternak yang kita lihat dari sisi bibit, kualitas, kemudian mungkin hambatan-hambatan, sakit, ataupun problem-problem apa, itu kita cermati. Ini yang harus kita lakukan sehingga betul-betul kita nantinya memasuki dunia peternakan, bahkan nanti mengembangkan ke dunia industri. Tapi kalau tiba-tiba kita istilahnya terburu ambisi, emosi, tanpa kita mengenal karakter, karena ini juga makhluk hidup punya beberapa kendala, mungkin juga di tempat kita bagaimana adaptasi suhunya, kemudian mungkin situasi lingkungan dan sebagainya, ini kan akan berpengaruh. Oleh karena itu awalilah dari
yang sedikit dulu, ya, sambil kita mengenal karakter dari hewan ternak kita. Setelah itu baru nanti kita secara bertahap kita kembangkan. Nah, jadi pertama tadi pakan, ketersediaan pakan, tata kelola manajemen pakan yang kita siapkan dalam jangka panjang sehingga kita tidak mengalami kesulitan penyediaan pakannya. Yang kedua adalah binatang ternaknya sendiri, bagaimana kualitas, bagaimana karakter, ini kita cermati sehingga ini kita akan kemudian yang ketiga faktor kandang. Faktor kandang ini juga banyak bentuk-bentuk kandang, nanti bisa dilihat di YouTube itu banyak sekali. Ada yang model lantai, ada model koloni, ada model baterai, kita sekat-sekat dan lain sebagainya. Jadi hanya soal ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan tentu saja tata kelola kandang ini juga harus kita perhatikan, sirkulasi udara, faktor suhu dan sebagainya, kemudian kebersihan dan sebagainya. Tata kelola nanti untuk pengelolaan kandang dan sebagainya itu nanti akan sangat berpengaruh juga terhadap perkembangan dari ternak kita. Ya, ini penting. Terus kemudian bentuknya seperti apa? Tentu ini dari hal yang sederhana dulu. Karena biaya kandang ini pun kalau kita langsung mau melihat yang biaya kandang yang bagus itu, nah ini perlu biaya yang besar. Kalau saya mendingan ya kita belajar kandang yang memenuhi standar, terutama standar kesehatan bagi ternak-ternak kita. Ini sehingga nanti bisa tumbuh dengan baik. Baru nanti seiring perkembangan waktu, kalau memang kita sudah bisa berkembang, bisa kita ya, bebas untuk mengembangkan mau bentuk-bentuk kandang yang seperti apa sih dengan selera kita. Nah, ini yang perlu kita jaga. Kemudian yang keempat kita perlu perhatikan juga, perlunya kita memikirkan kemudian pengembangan pasar ke depan seperti apa. Nanti tadi saya awali, kenapa harus begitu dulu? Karena kita akan mengenal, pelan-pelan kita mengenal pasar dulu. Ya, kalau nanti kita langsung besar, kita nggak tahu konsep pasarnya seperti apa, ya terus terang aja, banyak para pemula itu yang terjebak, akhirnya nanti ya kasusnya itu kena, mungkin istilahnya kena tipu ya, para pedagang gitu. Baik dari sisi pemberian harga, mereka kalau mau menjual mesti dengan harga yang tinggi, kalau ambil dengan harga yang rendah, dan itu pun kalau dengan jumlah yang besar, biasanya mereka tidak cash, diutang dulu. Nah, ini menjadi problem tersendiri. Ketika nanti proses pembayarannya tidak lancar, kita akan berhenti, tidak bisa mengembangkan, dan mengakibatkan kita ya mungkin bisa menjadi orang mengatakan lalu kemudian merasa gagal, kecewa, terus berhenti di situ. Maka pentingnya kita pelan-pelan. Ya, kita perlu memperkenalkan diri kepada komunitas. Ya, kemudian juga mungkin kita sering main di pasar gitu, sehingga orang mengenal kita bahwa kita ini, saya atau kita ini juga orang yang berkecimpung di bidang peternakan. Maka secara perlahan-lahan mereka akan mengenal kita, sehingga komunikasi bisnisnya ini akan lancar. Dan sekarang kita sudah didukung dengan teknologi dunia maya, melalui penjualan online dan sebagainya. Komunitas kita banyak dari berbagai daerah gitu kan. Dan kita bisa saling tukar informasi pasar mana yang bisa kita tembus dan sebagainya. Jadi sekali lagi konsepnya di dalam tata kelola pasca panennya itu kita awali dari awal. Sekali lagi jangan banyak dulu, 2, 3, 4 dulu, sambil kita sekali lagi memperkenalkan di jaringan kita di bisnis peternakan ini, sehingga seiring waktu kita akan bisa tahu konsep peta pasarnya seperti apa. Sekali lagi banyak yang terjebak karena kalau sudah kandangnya bagus, pakannya sudah oke, bikinnya sudah bagus, bisa tumbuh berkembang dengan banyak, kadang-kadang kesulitan nanti di pasca panennya itu setelah nanti kita buang. Nah, ini menjadi problem tersendiri, menjadi permasalahan tersendiri. Oleh karena sekali lagi nanti kalau sudah tahu ilmunya,
ternak kambing itu sederhana, gampang, ya, gampang kalau sudah tahu ilmunya, tahu orang Jawa tahu strategi itu gampang, tetapi yang harus hati-hati nanti di kapannya ketika kita akan melakukan bisnis ini. Syukur-syukur kita sudah mau berpikir dari hulu sampai hilir itu kita kuasai sendiri. Dan memang kita laksanakan sendiri, ada tim kita ya sendiri, dalam ini kita membentuk sebuah tim. Ada tim nanti kalau ini mungkin ada 2 model peternakan, ada yang pengembukan, ada yang model breeding atau pembibitan. Nah, kalau kita bisa mengkombinasikan pembibitan, ada tim pembibitan, ada tim pengembukan, kemudian nanti ada tim pemasaran sendiri, bahkan nanti kita sampai punya wisata kuliner atau kulinernya di peternakan itu dalam bentuk nanti dikembangkan dalam wisata kuliner peternakan. Nah, ini menjadi sangat luar biasa. Artinya dari hulu sampai hilir benar-benar kita kuasai. Tentu ini kita membuat tim yang harus kita bentuk. Misalnya kalau ada orderan orang mau akikoh, orang mau hajatan, itu kita bisa punya tim sendiri untuk bisa sampai katakanlah kulinernya itu kita tangani, kita bisa masak dan sebagainya. Bahkan nanti ini bisa kita kembangkan dalam bentuk edukasi. Jadi nanti di sini ada pelatihan, ada katakanlah yang pembekalan itu sekali lagi dari hulu tadi, pemeliharaan mulai dari pembibitan, pembukaan sampai pemasarannya kita punya tersendiri pada tim tersendiri, kemudian sampai dengan kulinernya kita juga punya tim tersendiri, satu rangkaian dari hulu sampai hilir kita kuasai. Nah, itu akan lebih nyaman ya, kita jauh dari risiko-risiko tipu dan sebagainya. Itu komentar dari kami. Saya kira itu ini kambing saya ini ada Sabrina Mas Pak Ijo ini memang cukup agresif ya Pak Ijo ini kebetulan kambing yang cukup agresif ini pejantan, tapi karena mungkin sudah harus siap kawin tapi kita belum siapkan betinanya sehingga sangat agresif di situ. Ini Mas Ijo, ini nama Pak Ijo itu kambing saya yang paling besar itu. Saya kira demikian. Terima kasih pada sahabat ternak enak kapenak. Sampai berjumpa kembali. Sehat selalu, sukses selalu. Jangan lupa protokol kesehatan sehingga kita akan segera bisa bebas pandemi sehingga kita bisa melakukan aktivitas normal kembali. Salam sahabat ternak enak kapenak. Orang arit, rangon, rangon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.